Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Planters. Perkenalkan, nama saya Patria Ardi Murdani dari PTPN 1 Regional 5. Pada saat ini saya menjabat sebagai seorang asisten kepala di kebun Kalibakar Pandusari yang berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk kesempatan yang kedua, saat ini saya akan membuat video assessment untuk memenuhi tugas pre-learning pada pelatihan Plantation Leadership Development Program PLTP 2 Angkatan 33 tahun 2025. Untuk video saat ini saya akan menjelaskan perihal modul manajemen bisnis. Manajemen bisnis terdiri dari beberapa materi. Yang pertama, intermediate management skill. Yang kedua, sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan. Dan yang ketiga, intermediate problem solving dan decision making. Manajemen bisnis adalah proses perencanaan, pengorganisasian. Manajemen bisnis adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun material, untuk mencapai tujuan bisnis yang sudah ditetapkan. Bisnis itu sendiri adalah organisasi yang menyediakan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Profit. Setiap bisnis pasti tujuannya adalah untuk mencapai profit, yaitu selisih antara pendapatan dari biaya terhadap sebuah entitas bisnis. Profit adalah selisih pendapatan dari biaya. Profit adalah selisih antara pendapatan dengan biaya dari sebuah entitas bisnis melalui proses bisnis yang berjalan. Dari pengertian di atas, bahwa manajemen bisnis meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Dari pengertian di atas, bahwa manajemen bisnis itu meliputi beberapa unsur, yaitu yang pertama, proses manajemen. Proses manajemen itu sendiri terdiri dari 1. Planning, organizing, leading, dan controlling. Planning menetapkan tujuan organisasi, organizing yaitu menetapkan bagaimana kegiatan dan sumber daya yang dialokasikan, leading kumpulan proses untuk mengatur anggota organisasi agar bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir, controlling, proses memantau jalannya organisasi menuju tujuan yang sudah ditetapkan. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi dalam melaksanakan bisnisnya yaitu 1. Lingkungan domestik, yang kedua lingkungan bisnis global, yang ketiga lingkungan teknologi, yang keempat lingkungan politik hukum, yang kelima lingkungan sosio-kultural, dan yang terakhir lingkungan ekonomi. Seorang leader atau manajemen bertanggung jawab untuk menjalankan proses manajemen atas SDM, keuangan, aset fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan. Kemampuan seorang manajer atau managerial skill terdiri dari 1. Teknikal, interpersonal, konseptual, diagnostik, communication, decision making, dan time management. Manajerial itu sendiri berdasarkan levelnya ada 1. Top manager, sebagai eksekutif mengelola organisasi secara keseluruhan, bertugas untuk menentukan tujuan organisasi, strategi keseluruhan, kebijakan, dan operasional. Yang kedua, middle manager, kelompok manajer terbesar melaksanakan kebijakan dan rencana top manager, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan manajer tingkat bawah. Yang terakhir, first line manager, manajer yang mengawasi dan mengkoordinasikan aktivitas operasional karyawan. Berdasarkan area, 1. Marketing,
berkaitan dengan aktivitas konsumen dan klien untuk membeli produk atau layanan organisasi. Yang kedua, financial, mengelola sumber daya keuangan. Yang ketiga, operation manager, pembuatan atau pengelolaan sistem membuat produk dan layanan organisasi. Yang keempat, human resource manager, perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, administrative manager, semua bidang fungsi manajemen. Dan yang terakhir, other kind manager. Sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan terdiri dari berupa anggaran, pengertian salah satu bentuk planning, rencana tertulis kegiatan perusahaan dinyatakan dalam kuantitatif dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu, alat manajemen untuk mencapai tujuan rencana dalam bentuk angka-angka. Kegunaannya: 1. Menyelaraskan dengan rencana strategis, koordinasi, bagian dari pertanggungjawaban, dan yang keempat, sebagai dasar evaluasi kinerja. Anggaran operasional: 1. Anggaran pendapatan, proyeksi pendapatan, proyeksi harga jual, dan resiko ketidakpastian. Yang kedua, anggaran biaya produksi. Yang ketiga, beban sumber daya manusia, administrasi, dan umum. Yang keempat, beban penelitian dan pengembangan. Intermediate problem solving dan decision making. Lingkungan keputusan: 1. Certainly, kepastian. Yang kedua, risk probabilistic. Yang ketiga, uncertainly, ketidakpastian. Yang keempat, konflik, kesamaan kepentingan. Permasalahan manajemen dalam konteks analisis keputusan: 1. Strategis, jangka panjang, lingkungan dinamis mempengaruhi ketidakpastian rendah, sifat kurang bisa diprogram. 2. Taktis, jangka menengah, lingkungan dinamis mempengaruhi ketidakpastian tinggi, bisa diprogram. Yang ketiga, operasional, jangka pendek, lingkungan statis, tidak mempengaruhi dan bisa diprogram. Tools atau alat-alat untuk analisis yaitu 1. Hazard analisis, hazard dan operability. Yang kedua, business impact analysis. Yang ketiga, analisis anarki. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk menjadi materi dari manajemen bisnis. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.